Api penyucian dalam Alkitab, api penyucian dalam perumpamaan Yesus oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 32 bagian 1 dari 34. Apa itu api penyucian? Dan apakah hal itu diajarkan dalam Alkitab? Mari kita bicarakan. Dan ya, dalam penjelasan ini akan memberikan ikhtisar singkat tentang api penyucian dengan rincian yang tersisa untuk bagian selanjutnya dalam miniseri ini mengenai api penyucian dalam Alkitab. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan contoh singkat tentang ajaran Yesus tentang api penyucian yang menurut pengalaman kami diabaikan oleh sebagian besar penganut Protestan. Ya, meskipun betapa jelasnya ajaran tersebut, harapan kami adalah umat Kristen non-Katolik, khususnya Protestan, akan bersedia mempertimbangkan lebih banyak rincian Alkitab yang mendukung ajaran Gereja Katolik tentang api penyucian setelah mereka melihat betapa jelasnya Yesus mengajarkannya. Saat ini, saya masih menjadi penganut Protestan. Saya berpikir bahwa api penyucian jelas-jelas tidaklah Alkitabiah. Namun, ketika saya mulai membaca para bapak gereja dan melihat bagaimana mereka menguraikan kitab suci sedemikian rupa, sehingga api penyucian tidak hanya menjadi masuk akal, tetapi juga jelas, saya menyadari bahwa ada dasar Alkitabiah yang jauh lebih kuat bagi doktrin Katolik ini daripada yang saya sadari. Pertama, definisi singkat tentang api penyucian dalam Katekismus Gereja Katolik 1030 menggambarkannya sebagai semua orang yang meninggal dalam rahmat dan persahabatan Tuhan, namun masih belum disucikan secara sempurna, sungguh terjamin akan keselamatan kekal mereka. Tetapi setelah kematian, mereka menjalani penyucian untuk mencapai kesucian yang diperlukan untuk memasuki kebahagiaan surga. Doktrin api penyucian cukup mendasar, namun memiliki banyak rincian. Dalam pengantar ini, kami akan tetap menggunakan dasar-dasarnya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap orang pada akhirnya akan berakhir di surga atau di neraka selamanya. Dan hanya kedua keadaan inilah yang abadi. Namun, diajarkan juga bahwa sebagian dari mereka yang sedang menuju surga, yang memiliki ketidakmurnian dalam jiwanya, akan terlebih dahulu dibersihkan dari ketidakmurnian tersebut sebelum memasuki surga. Oleh karena itu, muncullah kata api penyucian. Dari manakah pengotor ini berasal? Atau dari manakah dosa-dosa ini berasal? Ya, dari dosa-dosa yang disengaja, dan ada hukuman yang setimpal atas dosa-dosa itu. Karena api penyucian bersifat sementara, maka hukuman yang kami jelaskan adalah hukuman yang sementara, bukan hukuman kekal. Namun, hukuman dosa yang kekal adalah neraka dan hanya dapat dibayar oleh Kristus. Jadi, gereja tidak mengajarkan bahwa umat Katolik dapat mencari jalan keluar dari hal ini. Tidak ada yang bisa. Namun hukuman sementara, bila dilakukan oleh seorang Kristen yang berada dalam kondisi persahabatan dengan Kristus, sebenarnya dapat dan akan dibayar oleh orang Kristen, baik dalam kehidupan ini ataupun di kehidupan selanjutnya, melalui hukuman yang pantas. Hukuman ini merupakan tindakan disipliner yang dikenakan oleh Bapa kita yang penuh kasih kepada putra-putrinya dengan tujuan menjadikan mereka kudus. Kita melihat pola ini di seluruh kitab suci. Contohnya adalah seperti Amsal 3 ayat 11-12 yang dikutip dalam Ibrani 12 ayat 5-6 yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan dan janganlah jemu terhadap tegurannya. Sebab Tuhan menegur orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Pertama,
Kitab suci berbicara tentang mereka yang merupakan anak-anak Allah, yaitu yang dikasihinya, yang disenanginya. Inilah orang-orang yang disebut dalam katekismus sebagai dalam kasih karunia dan persahabatan Allah. Oleh karena itu, kita tidak berbicara tentang seseorang yang sedang menuju neraka. Kedua, kitab suci berbicara tentang Allah yang memberikan disiplin dan teguran kepada anak-anak yang dikasihinya. Kitab suci menjelaskan tujuannya seperti dalam Ibrani 12 ayat 7-11 yang berbunyi, "Demi disiplinlah yang harus kamu tanggung. Tuhan memperlakukanmu sebagai anak, sebab siapakah anak laki-laki yang tidak disiplin oleh ayahnya? Jika kamu dibiarkan tanpa disiplin yang telah diikuti oleh semua orang, maka kamu adalah anak haram dan bukan anak." Selain itu, kita mempunyai Bapa di dunia ini yang mendisiplinkan kita, dan kita menghormati mereka. Bukankah kita akan lebih tunduk kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendisiplinkan kita untuk waktu yang singkat, sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi Dia mendisiplinkan kita demi kebaikan kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang damai bagi mereka yang telah dilatih olehnya. Oleh karena itu, Allah hanya memberikan bentuk disiplin yang menyakitkan kepada anak-anaknya yang sah. Namun, disiplin ini berbeda dengan hukuman kekal di neraka. Ini dimaksudkan untuk menjadikan mereka suci, dan buah akhirnya adalah kebenaran. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan dalam kasih menerapkan bentuk disiplin ini kepada setiap orang Kristen yang melakukan dosa setelah menerima baptisan, atau yang menyucikan jiwa mereka dan menjadikan mereka ciptaan baru dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan setelah baptisan, dan menuntun mereka menuju kehidupan kekal di surga. Namun, jika mereka meninggal sebelum disiplin mereka selesai, jiwa mereka belum sepenuhnya disucikan, dan tempat di mana jiwa mereka menerima pemurnian terakhir di hadapan surga adalah api penyucian. Dan mari kita mengilustrasikan konsep tersebut. Katakanlah seorang Kristen dengan sengaja melubangi dinding rumah seseorang. Ini adalah dosa yang serius, kecuali mereka bertobat. Mereka sedang menuju neraka karena mereka dengan sengaja memilih kebencian terhadap sesamanya yang melanggar perintah Yesus untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Namun, katakanlah mereka bertobat. Kini, mereka tidak lagi terancam neraka. Hukuman kekal tidak mungkin terjadi karena mereka telah kembali kepada Tuhan. Namun, tembok tetangganya masih berlubang. Oleh karena itu, secara adil, mereka wajib memperbaiki tembok yang telah mereka robohkan karena dosa mereka. Ini adalah bagian dari hukuman sementara yang harus mereka terima karena dosa mereka. Bayangkan, orang Kristen dalam kasus ini masih di bawah umur. Orang yang temboknya mereka robohkan dapat mengampuni mereka, dan Bapa duniawi mereka dapat mengampuni mereka. Namun, sebagai hukumannya, Bapa duniawi manapun akan meminta anaknya untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan. Lubang di dinding harus diperbaiki. Mereka bisa melakukannya dengan berbagai cara. Misalnya, mereka bisa melarang mereka untuk memotong uang jajan mereka, atau mengharuskan mereka membeli bahan-bahan dan memperbaikinya sendiri, dan lain-lain. Apakah Bapa mereka
melakukan ini karena dia membenci mereka atau karena pengampunannya tidak cukup. Tidak, tentu saja tidak. Dia melakukannya karena dia mengasihi mereka dan ingin mereka tumbuh dalam kedewasaan yang bijak. Persis seperti yang digambarkan dalam kitab suci tentang kerinduan Allah terhadap anak-anaknya. Pada titik ini, ada dua hasil yang mungkin terjadi, yaitu pertama, orang berdosa yang bertobat memperbaiki kerusakan sementara akibat melubangi tembok tetangganya dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, jika mereka meninggal sebelum melakukan hal tersebut, mereka akan membayar kerugian sementara tersebut di kehidupan berikutnya sebelum memasuki surga. Di kehidupan berikutnya, maksudnya api penyucian ya, tempat di mana pembersihan terakhir yang menyakitkan, penuh disiplin, dan api penyucian ini terjadi adalah di dalam api penyucian. Yesus mengajarkan doktrin api penyucian dalam sebuah perumpamaan, seperti dalam Injil Lukas. Kita menemukan Yesus secara eksplisit menggambarkan keadaan hukuman tersebut dalam salah satu perumpamaannya yang dapat kita baca, seperti dalam Lukas 12 ayat 41-48, yang berbunyi, Petrus berkata, "Tuhan, apakah engkau menceritakan perumpamaan ini untuk kami atau untuk semua orang?" Dan Tuhan berfirman, "Kalau begitu, siapakah pengurus rumah tangga yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala rumah tangganya untuk memberikan kepada mereka bagian makanan mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang ditemukan oleh tuannya ketika dia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dia akan menyerahkan semua harta miliknya kepadanya. Tetapi jika hamba itu berkata di dalam hati, Tuanku datangnya terlambat, dan mulai memukuli hamba-hamba laki-laki dan perempuan, serta makan dan minum dan mabuk, maka tuan dari hamba itu akan datang pada hari ketika dia tidak mengharapkannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan menghukumnya dan menempatkannya bersama orang-orang yang tidak setia. Dan hamba-hamba yang mengetahui kehendak tuannya, tetapi tidak mempersiapkan diri atau bertindak sesuai dengan kehendak tuannya, akan menerima pukulan yang hebat. Tetapi siapa yang tidak mengetahuinya dan melakukan apa yang patut mendapat pukulan, akan menerima pukulan ringan. Setiap orang yang diberi banyak akan dituntut banyak darinya. Dan dari dia yang banyak dipercaya oleh manusia, mereka akan menuntut lebih banyak lagi. Dalam perumpamaannya, Yesus sering menggunakan metafora tentang seorang tuan yang menyerahkan harta miliknya kepada hamba-hambanya, lalu kembali dan menghakimi mereka berdasarkan cara mereka mengelolanya. Kita melihat hal ini misalnya dalam perumpamaan tentang talenta, seperti dalam Matius 25. Tuannya adalah Kristus, para pelayannya adalah orang Kristen, dan mereka masing-masing menerima pahala atau hukuman yang berbeda berdasarkan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Kristus menggunakan metafora yang sama dalam perumpamaan ini. Dia tidak menentukan hanya dua tujuan saja, yakni surga atau neraka. Namun sebaliknya, dia menjelaskan 4 atau sebenarnya 3, seperti yang akan ditunjukkan ini, adalah sebagai berikut. Pertama, pahala kekal, surga. Berbahagialah orang yang ditemukan oleh tuannya ketika dia datang, seperti dalam ayat 43. Kedua, hukuman kekal, neraka. Tuannya akan menghukum dia dan menempatkan dia bersama orang-orang yang tidak setia, seperti dalam ayat 46. Ketiga, hukuman sementara, api penyucian. Hukuman sementara ini ada 2 kategori. Yang pertama, hukuman berat. Hamba itu akan menerima pukulan yang berat, seperti ayat 47. Dan hukuman ringan. Hamba itu akan menerima pukulan ringan, seperti ayat 48. Oleh karena itu, Yesus dengan jelas menguraikan 4 kesudahan yang akan dialami hamba-hamba majikan.
Masing-masing dari hal ini menggambarkan apa yang diterima oleh para pelayan setelah kembalinya sang majikan, yakni maksudnya kembalinya Kristus. Dan dengan demikian, jelas bersifat eskatologis. Tidak ada lagi pekerjaan yang harus dilakukan. Yang tersisa hanyalah hadiah dan hukuman. Namun, kedua akibat tersebut memiliki jenis yang sama, yaitu hukuman sementara. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan kita menjelaskan 3 akibat bagi orang-orang yang mengikutinya. Pertama, pahala kekal. Kedua, siksa kekal. Dan yang ketiga, hukuman sementara, yaitu hukuman berat atau hukuman ringan. Ini sangat jelas berhubungan dengan surga, neraka, dan api penyucian. Dan karena hukuman sementara mengecualikan kemungkinan masuk neraka, maka setelah kematian, beberapa dari mereka yang mengikuti Kristus sebenarnya akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Tetapi hanya setelah menerima semacam hukuman sementara terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka akan melalui apa yang gereja gambarkan sebagai api penyucian. Jadi, begitulah api penyucian yang langsung dikatakan dari mulut Kristus. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.